Halo semuanya, ketemu lagi dengan materi mata kuliah Manajemen Operasi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode pemilihan mesin. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya, saya akan jelaskan dulu beberapa jenis mesin. Di materi ini saya akan menjelaskan dua jenis mesin, yaitu yang pertama General Purpose Machine, yang memiliki memiliki kapasitas yang relatif rendah. Kemudian mesin tersebut menghasilkan jenis produk atau output yang lebih bervariasi, dan jenis mesin general purpose ini biasanya relatif mudah dibeli ya dibandingkan dengan special. Kemudian tenaga kerjanya harus memiliki skill ya untuk mengoperasikan mesin tersebut, dan dibutuhkan lebih banyak inspeksi. Meskipun demikian, biaya pemeliharaan mesin ini relatif lebih rendah dan maintenance-nya lebih mudah. Nah, sementara untuk jenis special purpose machine, ini adalah mesin yang memiliki kapasitas relatif lebih tinggi ya untuk memproduksi produknya, dan jenis produk yang dihasilkannya juga tertentu. Dan karena mesin ini dibuat untuk khusus menciptakan produk tertentu atau memproduksi produk tertentu, tentunya lebih sukar dibeli karena sifatnya custom. Meskipun demikian, tenaga kerjanya yang dibutuhkan semi skill ya. Inspeksinya juga relatif lebih sedikit, tapi maintenance cost-nya lebih tinggi dan lebih sulit. Nah, untuk menganalisa pemilihan mesin, berikut adalah langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh seorang manajer produksi ya. Di antaranya, dia harus tahu dulu dari produksinya itu, dia akan memproduksi dari bentuknya seperti apa, bahannya seperti apa, volume produksinya seperti gimana, kemudian metode prosesnya bagaimana, dan akhirnya akan memutuskan jenis mesin apa yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Dan tentunya ini termasuk dengan mereknya juga ya untuk memilih mesin. Faktor-faktor untuk memilih mesin itu bisa juga didukung oleh faktor tangible maupun intangible ya. Faktor-faktor yang bisa terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, umur mesin ini terdiri dari dua, yaitu umur ekonomis dan umur teknis. Umur ekonomis adalah umur mesin yang dipakai sampai biaya pemeliharaannya lebih besar daripada harga jual ya. Sementara kalau umur teknis itu adalah umur mesin sejak mesin tersebut dipakai sampai prestasinya sama dengan nol ya. Biasanya umur teknis ini bisa diketahui oleh pembuatnya. Jadi misalnya mesin yang sederhana ya, mesin printer misalnya ya. Kalau umur ekonomisnya ya berarti printer tersebut masih bisa ngeprint, tapi sering terjadi kendala, dan kalau diperbaiki, harga perbaikannya lebih besar daripada kalau harga belinya. Sementara kalau umur teknis itu adalah umur di saat mesin tersebut sudah tidak bisa lagi melakukan printing, misalnya seperti itu ya. Nah, untuk metode pemilihan mesin itu ada 3 jenis cara untuk menghitungnya ya. Yang pertama itu adalah dengan metode differential yield ya. Dengan rumus DY itu adalah delta C per delta A dikali 100%. Nah, untuk menghitung dengan metode differential yield, Anda harus pilih nilai yang terbesar dari beberapa mesin yang dihitung. C adalah annual cost ya. Sementara A adalah nilai rata-rata investasi yang diperoleh dengan persamaan A sama dengan setengah V ya dikali N tambah 1 dibagi N. Di mana V itu adalah nilai investasi mesin ya, atau nilai beli mesin. Kemudian N adalah lama penyusutan dalam tahunan. V dan N itu biasanya diketahui dalam soal. Kemudian metode yang kedua adalah metode capitalized cost dengan rumus V ditambah CAC. Nah, V karena sudah diketahui berarti Anda harus mencari CAC. CAC diperoleh dengan rumus C dibagi E persen. Ya. CAC adalah capitalized annual cost. Nah, C sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, C adalah annual cost, sementara E persen adalah bunga rata-rata dalam persen ya, yang harus dicari dengan persamaan setengah dikali N ditambah 1 per N kali R.
N adalah lama penyusutan dalam tahunan, sementara R adalah bunga pengembalian modal. Ya. N dan R itu biasanya diketahui juga dalam soal. Untuk metode yang berkaitan dengan cost atau biaya, tentunya Anda harus pilih nilai yang terkecil dari beberapa mesin yang dihitung. Nah, metode yang ketiga adalah minimum annual cost atau MAC. Diperoleh dengan persamaan C ditambah E. E-nya dalam bentuk rupiah. Kalau sebelumnya E-nya persen, nah ini MAC ini E-nya rupiah ya. Di mana E rupiah ini adalah bunga rata-rata dalam rupiah yang diperoleh dengan persamaan E rupiah sama dengan setengah V dikali N tambah 1 dibagi N kali R. Ya. R itu adalah bunga pengembalian, sudah diketahui dalam soal. V adalah nilai investasi mesin, juga sudah diketahui dalam soal biasanya. Dan N adalah lama penyusutan, yang juga diketahui dalam soal. Ya. Nah, kalau dalam penelitian atau skripsi ataupun tesis, tentunya semua komponen-komponen yang diperlukan untuk menghitung metode pemilihan mesin ini harus Anda tanya ke perusahaan, harus Anda identifikasi sendiri. Nah, kita masuk ke contoh kasus ya. Perusahaan mengoperasikan mesin A, B, dan C dengan nilai investasi mesin sebagai berikut. Mesin A harganya $16.000 dengan biaya tahunan $6.900 ya. Mesin B harganya $20.000 dengan biaya tahunan $6.450. Mesin C $26.000 dengan biaya tahunan $6.200. Nah, bila bunga pengembaliannya adalah 10% dan lama penyusutannya adalah 10 tahun, mesin mana yang seharusnya perusahaan pilih? Nah, mari kita hitung dengan 3 metode pemilihan mesin. Yang pertama, ya, kita akan menggunakan metode differential yield. Nah, untuk mempermudah, biasanya saya menggunakan tabel ya seperti ini. Jadi saya sarankan Anda juga menggunakan tabel pada saat nanti mengerjakan soal ya. Nah, cara perhitungannya, kita masukkan dulu komponen-komponen yang sudah diketahui ya. Mesin A itu V-nya kan sudah diketahui ya. Mesin A, B, dan C, V dan C-nya itu sudah diketahui ya dari soal. Anda bisa lihat di sini ya. 16.000, 20.000, dan 26.000 itu adalah fee ya. Sementara C-nya, no cost-nya adalah biaya tahunannya. Masukkan ke dalam tabel di kolom V dan C. Kemudian diketahui juga R 10% ya dari soal. Nah, untuk differential yield itu kan rumusnya adalah delta C per delta A kali 100%. Nah, kita lihat dulu. Untuk mesin A, kita cari dulu A-nya, delta A-nya dulu, yaitu setengah V dikali N ditambah 1 per N. Ya. Hasilnya 8.800. Dengan rumus yang sama, silakan Anda cari B dan C. Ya, tentunya dengan V-nya masing-masing. Kemudian, setelah A-nya diketahui, dihitung, baru Anda bisa menentukan delta A. Delta itu selisih ya. Nah, untuk mesin A, silakan Anda bandingkan antara mesin A dan mesin B. Ya. Nah, mesin A itu kan diketahui 8.800 setelah dihitung. Ya. Mesin B 11.000. Nah, selisihnya berapa? 2.200. Anda simpan di sini. Kemudian untuk mesin B, ya delta A-nya, bandingkan dengan C. B dan C itu selisihnya 3.300. Nah, untuk mesin C, silakan Anda bandingkan dengan A. Selisih antara 14.300 dengan 8.800 adalah 5.500 ya. Setelah Anda mengetahui delta A-nya untuk masing-masing mesin, Anda cari delta C. Delta C ya tinggal Anda hitung selisih dari kolom C ini. Untuk A dan B ya adalah 450 selisihnya. Untuk mesin B, B dan C selisihnya adalah 250. Sementara untuk mesin C, selisihnya delta C-nya antara C dengan A itu adalah 700. Nah, kalau sudah diketahui delta A dan delta C, tinggal dimasukkan ke rumus ya. Delta C per delta A kali 100%. Berarti kan kalau di kolom yang A ini 450 per 2.200 ya kali 100% adalah 20%. Kemudian yang B 250 per 3.300 hasilnya 8%, dan yang C
700 dibagi 5.500 kali 100% yaitu 13%. Nah, differential yield silakan Anda pilih mesin yang DY-nya paling besar, ya, yaitu mesin A. Jadi kalau Anda dihadapkan dengan pemilihan 3 mesin ya yang akan digunakan oleh perusahaan, setelah Anda hitung DY-nya seperti ini, berarti Anda harus pilih yang paling besar. Kalau ternyata mesin A tidak tersedia di toko misalnya, ya berarti Anda ke pilihan berikutnya yaitu yang C. Dan yang terakhir yang paling kecil DY-nya yaitu B. Nah, untuk metode yang selanjutnya yaitu metode capitalized cost, ya. Kita peroleh dengan rumus-rumus yang sudah tadi disampaikan. Pertama, kita harus mencari dulu E-nya. Ingat ya, kalau capitalized cost, E-nya dalam persen. Jadi rumusnya setengah dikali N tambah 1 per N kali R. N dan R sudah diketahui, jadi tinggal dimasukkan saja ke rumus. Dihasilkan 5,5%. Ya. N-nya kan 10, R-nya 10%. Nah, kemudian cari CAC. Ya, karena rumus capitalized cost adalah V ditambah CAC. CAC rumusnya C dibagi E persen ya, yang ini. C 6.500 dibagi 5,5%. Hasilnya 125.454 untuk yang pertama. Kemudian yang untuk yang kedua sama ya, untuk mesin B berarti kan 6.450 dibagi 5,5%. Hasilnya 117.272. Hal yang sama untuk mesin C ya. Nah, sudah diketahui CAC, tinggal masuk ke rumus capitalized cost-nya, yaitu V ditambah CAC. V kan sudah diketahui dari soal ya. Tinggal dimasukkan, berarti V ini 16.000 ditambah ya CAC, yaitu 125.454. Total 141.454 ya. Sama untuk B dan C menggunakan rumus ini ya, V-nya masing-masing. Nah, kemudian untuk hasilnya, ingat ya, kalau memilih mesin yang ada kaitannya dengan biaya, tentunya pilih yang hasilnya paling rendah biayanya, yaitu B ya. Jadi dari faktor biaya terendah, B yang harusnya dipilih oleh manajer. Kemudian yang terendah kedua yaitu C. Dan yang terendah yang paling mahal yaitu A. Berarti kalau misalnya Anda mau memilih mesin ya dari 3 itu, pertama Anda pilih B dulu, kalau B tidak tersedia baru pilih yang C, lalu pilih yang A. Ini urut-urutannya. Sangat penting untuk menjelaskan urut-urutannya karena ini adalah output dari pemilihan mesin ini ya. Jadi kalau misalnya Anda hanya menayangkan tabel ini, ya tentunya yang membaca pun akan bingung ya. Anda harus menjelaskan bahwa pilihan urutannya adalah B, C, dan A. Nah, untuk metode terakhir yaitu minimum annual cost ya atau MAC. V sudah diketahui, C sudah diketahui. Nah, untuk MAC ini kan rumusnya adalah C ditambah E. E-nya dalam rupiah ya, bukan dalam persen untuk MAC. Nah, untuk E dalam rupiah, rumusnya adalah setengah V dikali N tambah 1 dibagi N dikali R. V diketahui, N diketahui, R diketahui. Ya, jadi tinggal dimasukkan saja ke rumus, simpan di kolom E rupiah ini. Jadi untuk mesin A berarti kan setengah dikali 16.000 dikali 10 tambah 1 per 10 kali R-nya 10% ya. Hasilnya 880. Kemudian yang B juga hasilnya adalah 1.100 ya dengan V-nya 20.000. Kemudian yang C dengan V 26.000 hasilnya 1.430. Sudah mengetahui E dalam rupiah, masuk ke perhitungan MAC-nya langsung ya. Tinggal dijumlahkan saja C ditambah E rupiah. C-nya sudah diketahui dari soal, berarti tinggal 6.900 ditambah 880 sama dengan 7.780 ya. Sama yang B juga ditambahkan C ditambah E sama dengan 7.550. Yang mesin C 6.200 tambah 1.430 sama dengan 7.630.
Nah, dari hasil MAC ini kita identifikasi mana yang paling rendah, yaitu mesin B, rendah rendah yang di atas mesin B itu adalah C, yang paling mahal adalah A ya biayanya. Jadi kesimpulannya, urutan mesin yang akan dipilih oleh manajer produksi adalah pertama mesin B, kemudian mesin C, baru mesin A, gitu ya. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pemilihan mesin ya. Jangan lupa kerjakan tugas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.